hafalkan auxiliary-nya seperti itu ya. Kemudian untuk functionnya, nah kita harus menghafalkan setiap fungsi dari kalimat itu. Gunanya apa sih kita membuat kalimat ini dan kalimat itu? Jadi gunanya apa sih kita membuat kalimat simple present, present continuous, present perfect continuous, di saat kondisi apa? Nah itu harus menghafalkan fungsi-fungsi dari kalimat semua tenses. Jadi kita fokus ke fungsi present tense dulu ya, yang masa kini, karena ini yang paling umum. Jadi contohnya adalah I study English every day. Jadi basicnya pada pokoknya adalah fungsi dari simple present adalah membicarakan tentang tindakan di sekarang secara umum. Jadi tindakan atau kegiatan yang dilakukan di masa kini seperti kebiasaan, rutinitas, atau hal sesuatu yang umum terjadi atau fakta, itu bisa menggunakan simple present. Jadi hal yang berhubungan dengan masa kini lah. Contoh I study English every day, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Kemudian untuk present continuous fungsinya adalah membicarakan tindakan yang sedang berlangsung pada saat sekarang. Jadi berlangsungnya di saat kita mengatakan kalimatnya. Jadi ketika kita mengatakan kalimat, nah apa yang kita katakan itu sama terjadi juga saat ini. Jadi contoh adalah I'm watching movie, aku sedang menonton film. Nah ketika bicara tentang, ketika mengatakan kalimat ini, kalian juga sedang melakukan sedang nonton film gitu ya, contoh seperti itu. Nah apa bedanya antara simple present sama present continuous? Kalau simple present itu kita mengatakan kalimat ini, membuat kalimat ini itu tentang hal yang biasa terjadi atau kegiatan yang rutinitas atau sesuatu yang umum terjadi atau fakta yang biasa terjadi, bukan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi untuk simple present itu ketika saya bilang I study English every day, saya nggak lagi belajar bahasa Inggris, cuman saya ingin mengasih tahu kalau saya ini setiap hari belajar bahasa Inggris gitu, rutinitas. Sedangkan kalau present continuous, contohnya ya I am studying English now, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah itu kalimatnya dikatakan ketika memang sedang belajar di kelas atau sedang belajar dengan teman atau sama guru gitu ya. Jadi itu bedanya antara simple present sama present continuous. Sedangkan present perfect itu fungsinya adalah membicarakan tindakan yang telah selesai saat ini atau barusan. Jadi kalau kalian telah menyelesaikan sesuatu saat ini, itu bisa menggunakan present perfect. Atau kalau kalian barusan saja telah menyelesaikan sesuatu, maka itu bisa pakai present perfect. Jadi intinya present perfect itu sesuatu yang yang sudah selesai saat ini atau masih terasa selesainya saat ini gitu ya. Nggak harus saat ini, kalau barusan juga kan masih terasa efek dari pekerjaannya gitu. Contohnya he has taught my kid English, dia telah mengajari anakku bahasa Inggris. Jadi ini maksudnya adalah barusan selesai ngajarin gitu ya dia. Kemudian untuk present perfect continuous itu membicarakan tindakan yang sudah dikerjakan pada rentang waktu tertentu dan berlanjut sampai sekarang. Jadi ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berapa lama kalian mengerjakan sesuatu, atau berapa lama sesuatu itu dikerjakan atau dilakukan. Jadi contohnya adalah he has been learning English for 5 years. Nah dia mesti kalau present perfect selalu ada keterangan waktu berapa lamanya, atau keterangan waktu kapan, sejak kapan gitu. Karena fungsinya adalah ingin memberitahu bahwa seberapa lama gitu ya. Di sini kalimatnya selama 5 tahun. Dan untuk yang present perfect continuous itu berarti dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang mengerjakannya. Contohnya he has been learning English for 5 years. Dari 5 tahun yang lalu sampai
sekarang dia sudah belajar bahasa Inggris. Jadi dari 5 tahun yang lalu dia sudah belajar bahasa Inggris dan sampai sekarang belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Makanya ini meskipun sudah lama dilakukan tapi masih dilakukan sampai sekarang. Makanya tetap dikatakan sebagai present perfect continuous. Present masa kini, perfect udah lama dilakukan, continuous sedang berlangsung sampai sekarang. Sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, untuk fungsi, the function of past tense, fungsi dari kalimat past tense yang pertama simple past ya, yaitu membicarakan tentang tindakan di masa lalu secara umum. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan di masa lalu, kebenaran di masa lalu seperti itu menggunakan simple past. Contohnya, I studied English yesterday. Saya pernah belajar bahasa Inggris. Atau ini karena ada yesterday-nya nggak perlu diartikan sudah atau telah ya. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, ini menandakan lampau. Intinya adalah simple past itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di masa lampau. Kemudian past continuous. Nah, ini udah artinya sedang tapi di masa lampau. Jadi I was watching a movie last night. Gunanya adalah membicarakan tindakan yang sedang berlangsung di waktu spesifik pada masa lampau. Jadi ingin mengatakan bahwa kemarin sedang ngapain, sedang melakukan apa. Intinya adalah mengatakan apa yang sedang dilakukan di masa lampau. Jadi seperti itu. Contohnya, I was watching a movie last night. Saya sedang nonton film tadi malam. Nah, jadi harus dikasih spesifik waktu ya, waktu tertentu untuk menunjukkan bahwa di waktu itu sedang melakukan sesuatu. Tapi waktu masa lampau ya. Untuk past perfect itu membicarakan tindakan yang telah selesai di masa lampau. Jadi ini fokus ke selesainya itu kapan di masa lampau. Jadi selesainya kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin, atau di waktu spesifik tapi di masa lampau. Contoh ya, he had taught my kid English last year. Dia sudah mengajari anakku bahasa Inggris tahun yang lalu. Jadi selesainya adalah di tahun yang lalu, di tahun kemarin. Ya, selesainya di tahun kemarin. Seperti itu. Kemudian past perfect continuous. Nah, ini udah selesai tapi sedang tapi di masa lampau. Itu gimana? Nah, ini gunanya adalah membicarakan tindakan yang sudah dikerjakan pada rentang waktu tertentu di masa lalu. Maksudnya adalah kalian ingin mengatakan pekerjaan yang pernah kalian lakukan di masa lampau, tapi dalam waktu rentang seberapa lama gitu lah. Jadi seperti ini. Contohnya, he had been learning English for 5 years. Learning in the past. Ya, learning in the past, belajar di masa lampau. Jadi kalau diartikan, dia telah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. Nah, belajar bahasa Inggrisnya dia itu selama 5 tahun, tapi di masa muda atau di masa lampau. Dan sekarang udah nggak belajar bahasa Inggris lagi. Beda dengan present perfect continuous. Kalau present perfect continuous itu 5 tahun yang lalu belajar, jadi sampai sekarang tetap belajar. Jadi belajarnya udah sampai 5 tahun dan sekarang masih belajar gitu. Tapi kalau yang ini belajar selama 5 tahun, yang belajar selama 5 tahun di masa lampau, tapi sekarang udah nggak belajar. Jadi pernah belajar bahasa Inggris 5 tahun di masa lalu selama 5 tahun, tapi udah selesai belajarnya dan sekarang udah nggak belajar, seperti itu. Dan seperti biasa, past perfect continuous itu lebih condong memberitahu seberapa lama mengerjakan sesuatu, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang terakhir, untuk fungsi yang future tense, ini agak tricky dan agak membingungkan sebenarnya. Untuk yang future tense untuk fungsinya. Yang simple future, nah ini simple future gampang. Fungsinya adalah membicarakan tentang tindakan di masa depan secara umum. Jadi sesuatu yang akan kalian lakukan itu masuk ke simple future, kalimat simple future. Jadi I will study English next week. Saya akan belajar bahasa Inggris next week. Jadi ini sudah masuk ke simple future. Nah, gimana kalau future continuous? Nah, ini sudah agak susah
apa ya istilahnya, kayak dicerna lah atau dipikirkan, karena dalam bahasa Indonesia itu juga tidak ada kayak gitu, tapi bisa dilogikakan nih. Contohnya adalah I will be watching a movie tonight. Nah, kita akan bahas yang ini. Ya, fungsinya adalah membicarakan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu spesifik di masa depan. Ya, fokus ya ke sini. Membicarakan tindakan yang sedang berlangsung, tapi di waktu spesifik di masa depan. Maksudnya adalah kita ingin mengatakan bahwa pada waktu di masa depan, spesifik di masa depan, itu kita sedang melakukan sesuatu. Contoh, saya ingin ngasih tahu besok saya sedang ngapain, minggu depan saya sedang ngapain, bulan depan saya sedang ngapain, seperti itu. Jadi ada spesifik waktu, ada keterangan waktu yang spesifik di situ. Contohnya adalah I will be watching a movie tonight. Saya sedang nonton film nanti malam. Jadi ngasih tahu bahwa nanti malam saya sedang nonton film gitu. Kalian boleh tidak perlu mengartikan will di sini, karena kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu agak susah dicerna. Saya akan sedang nonton film nanti malam. Boleh seperti itu, masih masuk akal. Tapi boleh juga saya sedang nonton film nanti malam. Jadi seperti itu. Untuk future perfect sama, ini membicarakan tindakan yang akan selesai di masa depan. Jadi selesainya itu di masa depan, maka dinamakan akan selesai. Jadi selesainya di masa depan. Itu dalam bahasa Indonesia diartikan akan selesai. Akan selesai itu bukan berarti tidak selesai gitu, atau belum selesai, tapi selesainya itu di masa depan gitu maksudnya ya. Contohnya, he will have taught my kid English next month. Dia akan selesai mengajari dia akan selesai mengajari anakku bahasa Inggris bulan depan. Maksudnya adalah bulan depan itu sudah selesai gitu. Bulan depan itu sudah selesai ngajari bahasa Inggrisnya gitu. Nah, bisa menggunakan future perfect. Untuk future perfect continuous, nah ini lebih tricky lagi, lebih membingungkan lagi ya kan ya. Fungsinya adalah membicarakan tindakan yang akan terus dikerjakan sampai waktu tertentu di masa depan. Maksudnya sekarang ini lagi mengerjakan sesuatu. Nah, maka selesainya itu kapan? Selesainya 5 bulan lagi gitu. Atau selesainya nanti ketika contoh ya, ngerjakan skripsi ya, sedang ngerjakan skripsi. Nah, selesainya kapan? Nanti kalau sudah menikah, atau nanti kalau sudah selesai mengumpulkan instrumen gitu ya. Jadi bisa mengatakan dalam rentang tertentu, selesainya akan selesai dalam waktu rentang tertentu, atau selesainya itu nanti di waktu momen yang lain. Jadi contoh menikah ya, bukan menikah lah, makan ya, atau bermain game, sedang main game. Nah, kamu tanya, kamu selesainya kapan? Kamu akan selesai kapan main game? Nah, itu bisa pakai future perfect continuous, yaitu saya selesai main game nanti kalau ibu datang. Jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh dalam kalimat ini. He will have been waiting English. He will have been He will have been learning English until he gets the scholarship. Dia akan selesai belajar bahasa Inggris sampai dia mendapatkan beasiswa. Nah, artinya ini sama kayak future perfect, cuman future perfect itu kata keterangan waktunya itu adalah waktu spesifik, yaitu next month ya. Jadi dia fokusnya itu ke waktu kapan dia selesai gitu. Cuman kalau future perfect continuous dia lebih ke seberapa lama ya, rentang waktunya yang dibicarakan kalau future perfect continuous. Contoh yang lain, kita bisa ganti until he gets the scholarship itu dengan
He will have been learning English for 5 years later. Selama 5 tahun yang akan datang, atau selama 5 tahun, for 5 years. Dia akan selesai bahasa Inggris 5 tahun, selama 5 tahun. Jadi dia rencana akan selesai bahasa Inggrisnya 5 tahun ke depan gitu. Seperti itu. Jadi kalau perbedaan future perfect sama future perfect continuous, kalau future perfect selesainya di masa depan, spesifik di waktu itu selesainya. Jadi nggak tahu berapa lama ya pastinya sudah tahu berapa lama, cuman lebih fokus ke waktu kalau kalau future perfect. Tapi kalau future perfect continuous lebih fokus ke rentang waktunya, jadi berapa lama, terus sampai kapan gitu. Itu future perfect continuous. Jadi saya bilang kalau future perfect continuous ini lebih tricky, lebih susah untuk dipahami, dicerna gitu. Jadi perbedaannya cuma itu saja. Kalau future perfect kapan, kalau future perfect continuous seberapa lama waktunya gitu, yang seberapa lama akan selesai gitu. Oke, thanks. I think sudah selesai semuanya. Semoga kalian bisa memahami semua urutan dari awal sampai terakhir, mulai dari strukturnya sampai functionnya, dan kalian bisa menghafal dengan gampang. Kalau ada yang bingung atau yang mau ditanyakan, silakan kalian tanya langsung ke komen ya. Nanti saya akan coba menjawab dengan lebih jelas lagi. Bila ada yang kurang, mohon untuk ditambahkan atau dikoreksi. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman atau dibuat untuk belajar pribadi seperti itu. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa likes agar saya lebih semangat untuk membuat video lain tentang bahasa Inggris. Thank you.